Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wa ba'd. Meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. فيقول المصنف رحمه الله ونفعنا به ومدنا بأسراره وبكم آمين. قال: تعليم المرأة, mengajar perempuan. Ta'limul mar'ah, mengajar perempuan. Apakah perempuan itu memang diperbolehkan menimba ilmu, atau seperti yang dikatakan oleh musuh Islam, di mana perempuan itu tidak boleh belajar? Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani: yatajanna 'ala al-islami a'da'uhu. Sekarang musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menghancurkan Islam, menganiaya Islam. Wa yuqalliduhumul jahilu wadda'iyyu fayaquluna ithman wa yadda'una batilan. Sehingga mereka itu diikuti oleh orang-orang bodoh, orang-orang penipu, dan mereka itu mengatakan perkataan yang penuh dosa, mengaku akan kebatilan, mengatakan kata-kata yang batil. Wa yansibuna ila ad-dini ma huwa munazzahun anhu. Mereka musuh-musuh Islam mengatakan tentang agama, bahwasanya agama Islam seperti ini, seperti itu, di mana agama Islam sendiri tidak mempunyai perkataan demikian. Za'imina, apa yang mereka katakan? Za'imina annahu yahulu bainal mar'ati wa bainal ilm. Bahwasanya Islam itu, kata mereka, melarang perempuan untuk mencari ilmu. Apakah betul apa yang dikatakan mereka musuh-musuh Islam? Sama sekali tidak. Mereka musuh-musuh Islam itu mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak boleh belajar, katanya. Mereka gak boleh menimba ilmu, kata musuh-musuh Islam. Tapi pada hakikatnya perempuan itu didorong oleh Islam untuk juga belajar. Wala yaj'alu laha nasiban minal ulumid diniyati wad dunyawiyah. Di mana musuh-musuh Islam itu sama sekali tidak memberikan peluang untuk perempuan agar bisa menimba ilmu-ilmu agama dan juga ilmu tentang duniawi. Wa yuharrimu 'alaiha al-qira'ata wal kitabah. Di mana musuh-musuh Islam itu mengharamkan perempuan al-qira'ah, membaca, ataupun wal kitabah, menulis. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu licik, dusta, khianat, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi pada hakikatnya merekalah yang menipu diri mereka sendiri, dan mereka tidak merasakan akan hal tersebut. Wa aina aduwwuna al-jahidu. Di mana musuh kita yang ingkar terhadap masalah belajarnya seorang perempuan? Wa sadiqun al-jamidu, teman kita yang hanya diam saja. Coba kita lihat min qauli nisa'is sahabati radhiyallahu ta'ala anhunna, istri-istri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu dari istri-istri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ada yang berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kata mereka, wahai Rasul, zahabar rijalu bihadithika, para laki-laki
pergi membawa hadismu, wahai Rasul. Mereka dapat meriwayatkan hadis darimu, wahai Rasul. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi. Maka berilah kami juga kesempatan agar kami juga bisa menimba ilmu, menimba hadis darimu. Maka tentukanlah satu hari kami akan datang padamu untuk juga belajar. Ini kata istri-istri sahabat, ingin juga menimba ilmu, ingin juga belajar dari Nabi SAW. Di hari tersebut, tu'allimuna mimma 'allamakallah. Di hari tersebut engkau khususkan untuk kami ingin belajar darimu. Ini kata para istri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada istri-istri sahabat meminta untuk diberikan kesempatan agar mereka dapat belajar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ijtami'na yauma kadza wa kadza. Kalian ngumpul di hari demikian, tanggal demikian lah kalau seperti itu. Fi maudhi'i kadza wa kadza. Kalian ngumpul di sini kadza wa kadza. Fajtama'na. Lalu apa yang terjadi? Fajtama'na. Akhirnya mereka itu ngumpul. Setelah mereka istri-istri sahabat ini ngumpul, fa'atahunnan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi mereka, fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu agama pada mereka, pada perempuan. Jadi yang mengatakan bahwasanya dalam Islam itu tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk belajar, maka itu dusta dan salah. Wa min annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuraghibu ar-rijala fi ta'limi nisaihim al-hara'ira wal mawaliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendorong para laki-laki untuk mengajarkan istri-istri mereka yang merdeka ataupun yang budak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong dan mengajak mereka, para kaum laki-laki, untuk mengajari ilmu agama pada istri-istri mereka, pada yang merdeka ataupun budak-budak mereka. Wa yaqulu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun lahum ajran." Ada 3 kelompok mereka itu mendapatkan 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab. Ada seorang laki-laki dari golongan ahlu kitab. Amana bi nabiyyih. Iman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dengan nabinya, nabi ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, iman dengan nabinya. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan iman juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal abdul mamluk. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok orang akan mendapatkan 2 pahala. Siapa saja? Yang pertama, ada seorang laki-laki dari golongan ahlu kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, iman dengan nabi mereka, iman dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga iman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan 2 pahala. Yang kedua, di antara orang yang mendapatkan 2 pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal abdul mamluk. Seorang budak, idza adda haqqallah, apabila sudah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa haqqa mawalihi, dan hak-hak tuannya atau majikannya. Wa rajulun, dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun, ada seorang laki-laki, kanat lahu amatun, dia punya budak perempuan, fa'addabaha, lalu dia mendidiknya, fa ahsana ta'dibaha,
dan berbuat baik dalam pendidikannya, dididik dengan cara yang baik. Wa 'allamaha, dia ajarkan ilmu-ilmu agama. Fa ahsana ta'limaha, sehingga dia memberikan ajaran-ajaran ilmu agama yang penting. Setelah itu, thumma a'taqaha, kemudian dia merdekakannya, lalu dia nikahi. Allah, dia menikah dengan budak tersebut setelah dimerdekakan. Maka orang seperti ini akan mendapatkan falahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi yang mengatakan bahwasanya perempuan ini tidak mempunyai peran, tidak mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, untuk belajar ilmu agama, maka itu adalah kedustaan dan kebohongan. Itulah yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam, bahwasanya perempuan itu tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Bahkan mereka itu mengharamkan perempuan itu belajar. Wa kana fi ummahatil mu'minin, wa kana fi ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhunna man taqra'u wa taktub. Ya Allah. Wa kana fi ummahatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhun man taqra'u wa taktub. Bahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang pintar baca, ada juga yang pintar menulis. Wa tarwi syi'ra wa tarikha, ada bahkan yang melantunkan syair, ada yang pintar dalam sejarah. Wa tahfadhu minal Qur'an, dan ada juga banyak yang menghafal Al-Qur'an. Wal ahadithi, wa tahfadhu minal Qur'ani wal ahadithi, banyak juga yang hafal hadis, bahkan menyebarkan hadis, meriwayatkan hadis, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ma yarji'u ilaihi kibaru sahabati fit tashri'i minal umuri allati ma kana yattali'u 'alaiha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairuhun, di mana mereka itu jadi rujukan pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam syariat Islam, di mana perkara-perkara yang mungkin mereka tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain istri mereka, selain dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa ilmu yang mungkin mereka hanya bisa mendapatkan dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Kasyu'unil bait, seperti urusan rumah tangga. Wa muamalatil ahli waz zaujati, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri-istrinya. Jadi mereka itu tanya pada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu tanya pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan akhlak Nabi pada istri-istrinya. Nah, itu ditanya pada siapa? Ditanya pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa khassun bin nisa'i min masailit taharati was salati wal haidi wan nifasi wal hamli war rada'ati wa nahwi dzalik. Dan juga banyak sekali ilmu yang didapat dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan bersuci, permasalahan sholat, permasalahan haid, nifas, kehamilan, susuan, dan yang lainnya. Semuanya itu didapat dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dusta tuh yang mengatakan bahwasanya Islam tidak memberikan peluang pada perempuan untuk belajar, untuk menimba ilmu agama, untuk menjadi perempuan yang alim. Bukan mustahil. Coba ini lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Aisyah as-Siddiqah radhiyallahu taala anha la turwi min al-ahadits la tarwi min al-ahadits 2210.
Allahu Akbar. Coba kita lihat Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meriwayatkan hadis, ada berapa di sini? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha 2000, 2000, wa 200, 200, wa ansyarah 10, berarti 2210. 2210 hadis loh yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, wa tastanbitul ahkama min adillatiha. Bahkan Sayyidah Aisyah juga menimba hukum Islam dari dalil-dalil, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, wa taruddu ala man huwa akbaru minha sinnan. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai kadang menyanggah orang yang lebih tua darinya. Wa aqdama suhbatan wa mulazamatan li sahibi syari'ah. Menyanggah orang yang mungkin persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lama daripada Sayyidah Aisyah. Wa ra'yuha fil buka'i 'alal bait. Pendapat Sayyidah Aisyah tentang menangisi mayit, wa hifdz sy'ri was-sa'yi baina as-safa wal marwati wal umrati fi ramadan yukhalifu ra'y ibn Umar ibn al-Khattab wa ibnahu Abdullah wa Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhum wa ghairu hadza katsir. Dan banyak sekali pendapat-pendapat Sayyidah Aisyah itu yang berbeda dengan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Urwah bin Zubair, dan yang lainnya. Seperti permasalahan umrah di bulan Ramadan, permasalahan sa'i baina Safa wal Marwah, ataupun pendapat-pendapat yang lain. Wa Hafsah radhiyallahu ta'ala anha kanat tuhsinul qira'ata wal kitabah. Lihat Hafsah. Hafsah ini putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa radhiyallahu ta'ala an abiha kanat tuhsinul qira'ah. Hafsah ini pintar dalam membaca, wal kitabah, pintar dalam menulis. Wa qad wudi'at indaha al-masahifu hina qutila abuha. Bahkan ketika ayahnya Sayyidina Umar ini dibunuh, mushaf-mushaf itu dikumpulkan dan ditaruh di Sayyidatina Hafsah. Kenapa? Karena li'annaha tastati'u dhabtaha wal muhafazata 'alaiha hatta tasallamaha Utsman radhiyallahu ta'ala anhu minha. Karena Sayyidah Hafsah ketika itu mampu untuk menjaga mushaf itu dari gangguan atau dari pencurian, pintar dalam merapikan mushaf, menjaga mushaf. Akhirnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu dibunuh, maka mushaf-mushaf yang ada itu dikumpulkan pada Sayyidatuna Hafsah karena dia orang yang bisa menjaganya. Sampai di kemudian hari diterima dan diambil oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Wa hiya tilmizatun li Ummi Abdurrahman. Hafsah ini adalah murid dari Ummu Abdurrahman Asy-Syifa bint Abdullah allati qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, "Ala ta'lamin hadhihi ruqiyatan namlah?" Kamu tidak tahu ruqyah namlah? Kama 'allamtihal kitaba. Seperti halnya kamu tuh tahu cara nulis, kamu harus belajar ruqyah namlah. La ilaha illallah. Ini pentingnya belajar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngasih nasihat, ngasih anjuran untuk dia untuk tetap belajar, seperti halnya dia belajar nulis, juga belajar yang lain. Allah walinisa'il muhajirin wal ansari wat tabi'in lahum bi ihsanin manzilatun fil ilmi la tunkar. Istri-istri sahabat muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat yang lain, istri-istri para tabi'in,
mereka mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu agama, dan itu tidak bisa dipungkiri keilmuan mereka. Wa kam ukhidhal ilmu min ar-rijal al-barizin an ulaika as-sayyidati allati kanat tu'qadu lahunna al-halaqatu min wara'il hijab. Betapa banyak ilmu yang diambil dari orang-orang terkemuka, di mana mereka dapatkan ilmu-ilmu tersebut dari istri-istri muhajirin, dari istri-istri ansor, dari istri-istri para tabi'in. Di mana ketika itu mereka itu punya halqah, punya majelis-majelis terbuka, di mana yang datang di situ ada laki-laki juga, tapi mereka itu mengajarnya wara al-hijab, di belakang tapir ya. Jadi mereka istri-istri ansor ini ya. Allah ya karim, sahabat muhajirin, istri-istri tabi'in, ketika mereka ngajar, mereka itu ada tabirnya. Fa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'khudul haditha aktsaru min 700 imra'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ngambil hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jumlahnya ada 700 perempuan yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatatalmadhu lahunna katsirun minas sahabati wa fuhulil ulama, di mana banyak sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga meriwayatkan hadis dari mereka, dari yang 700 ini. Jadi hadis ini menggambarkan kedudukan perempuan, baik itu dalam keilmuan ataupun yang lainnya. Para pakar ulama yang pakar, yang jenius, mereka juga meriwayatkan hadis dari mereka. Wa yarwil hafidhu Ibnu Asakir al-haditha an aktsari min 80 imra'atan fima baina asy-Syam wal Iraq faqat. Al-Hafidz Ibnu Asakir dulu itu kalau ada julukan hafiz berarti orang yang banyak hafal hadis. Hafidz Ibn Asakir, beliau itu meriwayatkan banyak sekali hadis, dan di antara guru-guru beliau, guru dari Ibnu Asakir itu adalah perempuan. Nah, dihitung di antara Syam dan Irak saja ada 80 perempuan yang diambil hadisnya oleh Ibnu Asakir, dijadikan guru sama mereka. Allah. ومن عرف الأدب العربي وقرأ تاريخ الإسلام وجد من شهيرات النساء بالعلم والفضل والشعر والتدريس والرواية عددا لا يحصى بمصر والشام والعراق واليمن والمغرب والأندلس وسائر البلدان الإسلامية. Dan barang siapa yang membaca sastra Arab dan dia membaca sejarah Islam, maka dia akan menemukan wanita-wanita hebat yang dikenal dengan keilmuan dan ketakwaannya, dikenal dengan syair mereka, dikenal dengan mereka itu rajin ngajar, rajin meriwayatkan hadis, dan hitungan mereka itu sangatlah banyak, baik itu di Mesir, di Syam, di Irak, di Yaman, di Maroko, di Andalusia, Spanyol, dan negara-negara Islam yang lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Kalau dulu itu bukan hanya laki-laki yang pintar, perempuan itu juga jago-jago, luar biasa. Hatta qala Syauqi rahimahullah, sampai Syauqi ini salah satu penyair yang terkemuka, di mana Syauqi ini berkata dan melantunkan syair bercerita tentang perempuan-perempuan yang mempunyai kedudukan tinggi. Mereka itu alim, muallamah, alimat, masya Allah lah gitu. Apa kata Syauqi?
Ini syair nih. Hadza Rasulullah lam yanqus. Hadza Rasulullah lam yanqus huquqal mu'minati. Dalam bait ini Syauqi menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi hak-hak perempuan dalam Islam. Islam memberikan hak-hak yang adil kepada perempuan, termasuk hal untuk mendapatkan pendidikan dan berprestasi dalam masyarakat. Ini kata Syauqi. Al-ilmu kana syari'atan linisa'ihil mutafaqqihati. Di sini Syauqi mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari syariat Islam. Dan perempuan-perempuan muslim juga diberikan hak untuk mempelajari ilmu agama. Perempuan-perempuan tersebut dikenal sebagai mutafaqqihat, yang berarti mereka adalah perempuan yang berilmu. Masya Allah. La ilaha illallah. Andai kata perempuan-perempuan sekarang, Masya Allah, kayak yang dikatakan oleh Syauqi ini, luar biasa. Rutnat tijarata wassiyasa. Kok gak nyala nih? Rutnat tijarata wassiyasata wasyu'unil ukhrayati. Dalam bait ini disebutkan bahwa perempuan muslim tidak hanya terlibat dalam rumah tangga, tetapi juga berprestasi dan bahkan berpartisipasi dalam perdagangan, ya, dan siasa dalam politik, wasyu'unil ukhrayat, dan urusan lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu memiliki peran penting dalam kehidupan publik. Allahu Akbar. Walaqad alimat banatuhu lujajal ulumiz zakhirati. Syauqi ini menerangkan bahwa putri-putri Nabi dan perempuan-perempuan Islam lainnya berperan besar dalam menyebarkan ilmu. Yang dikatakan di sini lujajul ulum. Lujajul ulum itu berarti lautan ilmu, menunjukkan bagaimana perempuan-perempuan ini berperan dalam pengajaran dan penyebaran pengetahuan. Masya Allah. Kanat sakinatu tamla'ud dunya wa tahza'u birruwati. Ini Sakinah binti Husain, ya. Sakinah binti Husain. Di sini Syauqi merujuk pada Sakinah, Zada Sakinah katanya. Sakinah ini binti Husain, yang dikenal sebagai perempuan yang berilmu, yang berperan besar dalam pengajaran ilmu. Ia bahkan menentang para perawi hadis yang lain dalam menafsirkan hadis dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawatil hadits wa fassarat ayal kitabi wal bayyinati. Di sini Syauqi menyebutkan bahwasanya beliau adalah salah satu perempuan yang meriwayatkan hadis dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ini menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan Islam turut berkontribusi dalam melestarikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Qala Syauqi, wa hadaratul islami tantiqu an makanil muslimati. Dalam bait ini Syauqi mengungkapkan bahwa peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh kontribusi perempuan dalam bidang ilmu, pemikiran, dan budaya. Perempuan memiliki peran sentral dalam kemajuan peradaban Islam. Luar biasa nih perempuan. Baghdad daral alimat wa manzilul mutaaddibat.
Syauqi menyebutkan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam yang juga menjadi tempat bagi banyak perempuan yang berpendidikan dan berbudaya. Jadi ini menggambarkan Baghdad sebagai kota yang mendukung perempuan untuk berperan dalam ilmu dan budaya. Wa Dimashqu tahta Umayyah ummul jawarin nabighati. Di sini Syauqi merujuk pada Damaskus, ya, di bawah kekuasaan Bani Umayyah, di mana perempuan-perempuan terkemuka seperti Ghawari atau di sini Jawari atau budak wanita yang terdidik turut berperan dalam menyebarkan ilmu dan sastra mereka. Masya Allah. Juga mereka itu memberikan kontribusi besar dalam seni dan budaya. Wariyadu Andalusin. Apa ini? Namainal hatifati syairati. Wariyadu Andalusin namainal hatifati syairati. Di sini Syauqi juga menyebutkan Andalusia, Spanyol mah sekarang, yang menjadi tempat lahirnya banyak penyair perempuan yang berperan penting dalam sastra dan karya-karya ilmiah. Subhanallah, subhanallah. Fa idza ta'allamatil mar'atu, apabila perempuan itu sudah belajar, falaiqu biha wal aslahu laha ta'allumud dini wa ahkamihi. Kalau perempuan itu sudah terdidik, dia sudah belajar, pintar, maka lebih baiknya dan yang lebih pantas untuk dia pelajari adalah belajar agama, belajar hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Wa tadbiril manazili wa usulit tarbiyah, belajar bagaimana cara mengelola rumah tangga. Usulit tarbiyah, belajar cara mendidik anak. Itu yang penting, karena dia akan menjadi istri nanti. Wa ma la budda minhu li sihhatil abdan, dan harus belajar apa yang menjadi kesehatan tubuh. Wal ibadah, belajar cara ibadah. Wal muamalah, cara bertransaksi. Itu harus juga belajar perempuan, karena yang banyak belanja ke pasar tuh perempuan. Jadi harus belajar jual beli yang sah seperti apa, yang tidak sah seperti apa, harus belajar. Jangan peduli sama yang dikatakan non muslim. Fallati tusa'idu zawjaha ala hayatihi, perempuan yang membantu suaminya dalam kehidupan sehari-harinya. Perempuan wa tunadziful bait, perempuan yang rajin membersihkan rumah, nyapu halaman. Wa tumahhidul firas, perempuan yang merapikan kasur, tempat tidur. Wa tunassiqul asasa ala ma yuram, merapikan perabotan rumah, bersih-bersih, pintar dalam hal demikian. Khairun, perempuan yang seperti ini, kata beliau, khairun, lebih baik dari minallati taqra, dari perempuan yang kerjanya hanya taqra'ul jaraid, kerjanya hanya baca koran. Ini perempuan yang tadi disebutkan lebih baik daripada perempuan yang kerjaannya hanya membaca koran. Wa taktubul maqalat, hanya menulis artikel. Wa tutalibu bihaqqiha fil intikhabat, ya, menuntut haknya dalam pemilihan. Wa musyarakatir rijal fi majlis syuyukh wan nuwab, ikut berpartisipasi bersama kaum laki-laki di majelis-majelis atau dewan senat, ya, di sini. Tahu majelis DPR misalkan. Wa hiya la'amrullahi la tasluhu li syai'in min dzalik. Perempuan itu tidak pantas menduduki apa yang tadi disebutkan ini. La ilaha illallah.
ولا نريد من تعليمها إلا أن تكون عضوا عاملا فيما تقدر عليه متقنة لما تباشره. Dan yang kami inginkan dari pendidikan perempuan itu tidak lain dan tidak bukan itu kecuali bagaimana perempuan itu menjadi anggota yang aktif di dalam rumah tangga, yang mampu untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan, pintar dalam apa yang dia kerjakan, solihatan lizawaj, sehingga nanti layak untuk dinikahkan, layak untuk menjadi seorang ibu, arifatan lima yatatallabuhul hamlu wal wiladatu wal rada'atu wat tarbiyatu wat tibbu wat tadbiru salihu fi husni zayyin wa salamati dhawqin wa tuhri nafsin la afifatan sadijatan wala muta'allimatan muttahamatan. Yang kami inginkan dari pendidikan seorang perempuan, bagaimana dia bisa layak, kata beliau, jadi istri yang solehah, layak jadi ibu untuk anak-anak dia. Dia tahu apa yang dia butuhkan ketika dia nanti hamil, ketika dia nanti melahirkan, ketika dia nanti menyusui anaknya, mendidik anaknya. Dalam kedokteran juga pintar, tadbir, pengelolaan rumah yang baik, memberikan pemandangan yang indah, memberikan selera pada suami, dan kesucian jiwanya. Dan kami tidak menginginkan perempuan itu suci tapi dia polos, tolol. Wala muta'allimatan muttahamah. Kami juga tidak ingin perempuan itu pintar tapi kerjaannya maksiat. Nasallallahu salamah. Allah. Banyak enggak?